Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, Allah kami yang setia, Bapa kami yang baik, atas penyertaan-Mu selama sepanjang hari ini. Tuhan berkatilah di mana hari ini sudah mulai bulan November, ya Tuhan, bagaimana 30 Oktober hari ini, biar Engkau terus menjaga dan merawat kami masing-masing dimanapun kami berada, dengan kuasa tangan-Mu, seperti Engkau menjaga bangsa Israel, Engkau juga akan menjaga kami hari ini. Terima kasih Tuhan, sertailah pembacaan kami 30 menit ke depan, agar kami mendapatkan terang daripada-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Wah, selamat datang ya, Nathan. Oke. Jadi demikian urutannya ada di chatbox ya. Jadi nanti akan diulang-ulang demikian. Oke, saya dulu ya. Yeremia pasal 34 sampai 35. Yeremia 34 ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah berbicara kepada Zedekia Raja Yehuda, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Dan kau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel, mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau, mulut berhadapan mulut, kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian, dengar firman Tuhan, hai Sedekia Raja Yehuda, beginilah firman Tuhan mengenai engkau, engkau tidak akan mati oleh pedang, engkau akan mati dengan damai, dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Sedekia Raja Yehuda di Yerusalem. Ayat 7. Ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis dan Aseka, sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu. Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Ayat 8, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Sudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Selanjutnya. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai mereka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembalasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku disuruhkan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya.
dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan kesalahannya daripada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan pada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahan. Amin. Silakan, ada langsung Naomi ya. Tasya ada ya? Sorry. Ayat 19. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai tanah, imam dan suket negeri yang terjalan di antara belahan-belahan anak bujanta akan serah ke dalam musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha merebut nyawa mereka, sehingga mereka dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Zedekia Raja Yehuda beserta pemukanya akan kuserahkan ke tanganmu mereka dan dalam tangan orang yang berusaha merebut nyawa dan ke dalam tentara Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Amin. Oke. Naomi tidak ada. Boleh langsung Nathan ya. Ada Nathan di situ? Halo. Oke, mungkin Nathan jaringan ya. Oh, sekarang ayat 22. Yeremia 34 ayat 22. Ayat 22 ya, Kak. Iya, betul. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan. Aku memberikan perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya, dan aku menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketadusan tanpa penduduk. Ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yokiam bin Yosim, Raja Yehuda bunyi, pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaazanya bin Yeremia bin Habazinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rekab. Amin. Amin. Baik, silakan Royal ya. Royal baru bergabung. Silakan ayat 4, Yeremia 35. Ya, Kak. Ayat keempat, Tuhan ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar. Di atas kamar Maaseya bin Salum, penjaga pintu, meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur. Sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Baik, balik ke saya ya. Ayat 7. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah, di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih.
Melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar Raja Babel bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu, demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang, perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Amin. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus, mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segala segenap penduduk Yerusalem dalam mengancamkan mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Ayat 19, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Amin. Pasal 36. Sampai pasal 35 aja. Besok baru 36. Jadi supaya tidak terlalu banyak ya, kita pas 1 tahun habis. Jadi saya bahas sedikit ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Jadi dari pasal 34 itu kita berbicara mengenai bagaimana Israel itu keras kepala, ya. Mereka udah berbuat dosa, ya. Mereka tetap ngelakuin lagi. Padahal sudah diampuni itu di pasal kemarin kita baca. Nah, kemudian apa? Yeremia itu tetap teguh ketika berbicara bagi Tuhan. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu bagaimana berbicara mengenai penyerangan Nebukadnezar dan nasib dari Zedekia, ya. Jadi kemudian ayat yang ke-8 sampai yang ke-22 tadi berbicara bagaimana ketidakjujuran Zedekia dalam memelihara perintah Allah dan hukuman Allah. Nah, maka kita lihat tadi di ayat yang pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Artinya, karena kedegilan hati dari bangsa Israel membuat mereka diserang lagi oleh Nebukadnezar, ya. Jadi sekarang kita lihat, kemudian di ayat yang keempat, namun demikian dengarlah firman Tuhan, hai Zedekia, Raja Yehuda. Ya, beginilah firman Tuhan mengenai engkau tidak akan mati oleh pedang. Wah, berarti Tuhan masih memberi kesempatan. Ya, Tuhan masih memberikan begitu baiknya, kasihnya, ya. Allah Maha Kasih, tapi jangan salah, dia juga adalah Allah yang Maha Adil, ya. Maka dia katakan ayat yang ke-6, Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Zedekia, Raja Yehuda di Yerusalem. Apa yang dikatakan? Ayat yang ke-5 yang dikatakan tadi kan, engkau akan mati dengan damai, sebagaimana jalankan api untuk menghormati bapak-bapak leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikian orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau,
dan akan menaratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguhlah akulah yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman Tuhan. Nah, terkadang kita ini bosan ya, maksudnya ketika membaca, kok aku nggak ngerti ini kisah tentang apa ya. Nah, maka sore ini kita akan bahas bagaimana perjalanan di ayat yang ketiga, pasal 35. Jadi jelasnya itu di pasal 35. Kita lihat contoh-contoh orang rekap ya. Bagaimana dari 1 ayat sampai ayat 19 tadi. Kita lihat di ayat yang ketiga. Maka aku menjemput Yaazania bin Yeremia bin Habazinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya. Pendeknya, segenap orang Rehab, ayat yang keempat, aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Iddalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum, penjaga pintu. Pertanyaannya, apa hubungannya sama saya? Saya kan nggak tahu itu apa, ya. Maka sore ini kita perlu melihat ini adalah perlambangan dari perjanjian baru. Kisahnya, kita sebagai orang beriman seharusnya tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita sebagai orang beriman seharusnya tidak layak untuk bisa menikmati keselamatan daripada Allah. Namun, karena kasihnya, karena kedambaannya akan mengasihi manusia, ya, kita hari ini bisa berbagian dalam perbuatan yang baik. Ya. Kemudian, ayat yang ke-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah SWT, Allah Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kau kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi apa? Mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tapi mereka tidak mau menjawab. Bayangin, Tuhan sudah kasih mereka tinggal, Tuhan sudah kasih mereka kesempatan, namun apa? Tetap degil ya. Hatinya tuh batu, kayak orang udah kesel tuh ngomong, batu kamu, gitu loh. Jadi sudah dikasih tahu nggak mau dengar, sudah dipanggil nggak mau nyaut, ya. Jangan sampai ini menjadi kondisi kita hari ini. Tuhan sudah berkata ya, ayo datang padaku, ayo kita sama-sama mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak menjawab, ya. Tapi Tuhan memberi kasih karunia, yaitu apa? Ayat yang berikutnya. Pada orang rekap, ya. Jadi siapa yang mau menjadi orang rekap, ya. Tapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang rekap, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Maka pertanyaannya, siapa yang mau berdiri di pihak Allah hari ini? Boleh jawab sendiri-sendiri ya. Moga kita semua mau berdiri di pihak Allah, melatasi setiap kemerosotan zaman ini, di mana setiap orang suka memboroskan waktunya, namun kita bisa memberikan waktu kita kepada Tuhan, minimal 30 menit untuk membaca Alkitab ataupun berdoa. Ya, puji Tuhan. Ada pertanyaan sampai sini dari kitab Yeremia? Oke, saya rasa belum ada ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan saja. Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjut dulu ke kitab yang paling mesra ya, paling agung, Ibrani pasal 4 ya. Nanti di akhir baru kita akan ada review sedikit. Oke. Hanya 13 ayat. Kembali kepada Saudara Stevi ya. Baik, Ibrani pasal 4 ya. Ibrani pasal 4, ayat pertama, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Amin. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku.
sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Oke, siapa? Naomi nggak ada, Nathan nggak ada. Oh, Nathan, silakan Nathan. Oke, sekarang ayat yang ke-6, Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 6. Sudah dapat, Nathan? Oh, Tasya ya? Boleh Tasya? Sorry, lewat. Tasya sudah bisa? Iya. Ibrani 4 ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang padanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Andaikan Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Amin. Ayat 9 Nathan ya, berarti ya. Oh, mana Nathannya keluar? Berarti Royal, silakan. Ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya, Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan-pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Oke. Jadi karena sampai di sini ada potongannya sampai ayat 13 ya. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Mau nanya Kak. Silakan. Yang di ayat 1 dianggap ketinggalan itu maksudnya kayak gimana? Terus orang yang ketinggalan ini tuh siapa? Apakah kita zaman sekarang yang mungkin tidak taat atau gimana? Terus yang dimaksud dalam ayat 10 maksud masuk ke tempat perhentiannya itu maksudnya gimana? Saya tempat perhentiannya tuh apa gitu Kak? Oke, baik. Pertanyaan baik ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang sangat penting kepada kita, bahwa pada hari ini, ya kita lihat ayat 11 dulu ya, ayat 11. Nah, kan dikatakan di situ, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan yang sama. Jadi ini ada korelasi antara ayat 1 dan 11. Ya. Jatuh di sini artinya adalah apa? Banyak orang mereka sudah percaya, ya, sudah diselamatkan. Namun karena kembali lagi, dunia begitu menarik, situasi di luar firman Allah begitu menarik, akhirnya apa? Mereka jatuh. Mereka menjadi orang yang ya sudahlah nanti dulu, kayaknya ini lebih menarik. Padahal sudah tinggal selangkah lagi tuh mereka
masuk ke dalam tempat perhentian, ayat 10, ya kan? So, siapa saja yang telah masuk ke dalam tempat perhentiannya, dia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Artinya apa? Sebentar lagi itu kita akan masuk ke dalam tempat perhentian, atau bahasa Inggrisnya adalah rest, ya. Itu berbicara bagaimana kita bersama dengan Allah itu saling menikmati. Saya menikmati Allah, Allah menikmati saya, yaitu sebagai satu manusia baru, ya. Jadi nanti kita ini dengan Allah tidak akan terpisah lagi. Nah, ketika kita masuk ke dalam perhentian itu, ya sudah, kita tidak akan lagi merasakan namanya diganggu oleh dunia, ya, gundah, ya juga mungkin perkara-perkara yang bukan Allah, gitu. Tapi kalau sampai hari ini kita berlari ya kan, tapi kita tengok ke samping, kanan kiri, kita pasti jatuh. Nah, maka Paulus bilang apa? Dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13. Siapa bisa tolong bacakan? Yang dapat duluan boleh bacakan. Filipi pasal 3 ayat 13. Ayat 13. Oke, silakan dulu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yes. Itu yang Paulus lakukan. Nah, dia apa? Dia begitu menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Kan? Dia rasul. Dia juga adalah orang Farisi, ya. Dia ahli Taurat. Tapi apa? Dalam Filipi 3 ayat 8, dia meninggalkan semuanya karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia. Sehingga ayat 13 dia bilang apa? Aku ini nggak menganggap aku telah dapat. Artinya apa? Meskipun dia sudah sedemikian mengasihi Tuhan, dia nggak mau cukup di situ. Dia mau terus mendapatkannya, sehingga dia kejar itu pahala di depan ayat 14, ya, yaitu hadiah surgawi. Nah, dia tidak nengok kanan, nengok kiri, tapi dia fokus kepada tujuan. Kemudian dia tidak akan jatuh. Hari ini banyak orang itu seperti yang dia katakan kemarin dalam kitab Timotius, ada siapa? Himeneus dan Alexander. Kenapa? Mereka sudah tinggal dalam persekutuannya, para rasul, tapi mereka lihat kanan kiri, mereka lihat situasi yang mungkin menarik bagi mereka. Akhirnya mereka jatuh dan diserahkan kepada, masih ingat kepada siapa? Kepada setan, kepada iblis. Yes, diserahkan kepada iblis. Nah, hari ini maukah kita berdiri di pihak Allah atau malah kita diserahkan kepada iblis? Kan gitu pertanyaannya, ya. Jadi perhentian di situ adalah kita bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Delga untuk pertanyaannya. Sudah terjawab? Udah Kak, udah. Makasih Kak. Ya, ada lagi yang lain? Baik. Kalau tidak ada, saya jelaskan sedikit dari kitab Ibrani. Setelah itu kita akan tutup ya. Karena kita sudah cukup 30 menit. Sekali lagi saya tekankan, nanti saya akan kirimkan garis besar dari kitab Ibrani ya di grup ya. Pasal 1 sampai pasal 3 ya, kita harus tahu bahwa Kristus itu lebih unggul. Hari ini kita sudah belum menjadikan Kristus yang terunggul dalam kehidupan kita. Misal, kemarin saya ada cerita sama satu teman ya. Banyak orang itu berkata apa? Aduh nanti deh baca Alkitab, ya kan? Ini pekerjaanku masih banyak. Tapi ada nggak kita bilang, saya nggak bisa bekerja ini kalau saya nggak baca Alkitab. Saya nggak bisa bekerja kalau saya nggak berdoa. Nah, ada nggak kita punya sikap seperti itu? Kenapa? Alkitab adalah firman Allah dan adalah Allah sendiri. Ya. Kemudian dalam pasal yang keempat, kita masuk ke dalam perkara bagaimana jangan sampai kita kekurangan perhentian itu. Kapan perhentian itu ada? Yaitu tiap hari. Itu yang kita lakukan tiap pagi itu saat teduh, ya penyegaran pagi, doa pagi. Itu saat kita melakukan perhentian bersama dengan Tuhan. Kita melakukan perhentian, baru kita setelah itu bekerja. Ya. Jadi dalam pasal 1 ayat 1 sampai 13 kita harus tahu bahwa ini satu peringatan yang cukup besar ya, cukup penting bagi kita dan sangat penting agar kita tidak jatuh seperti para pendahulu. Maka apa?
sebab ayat 8 dikatakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Hari apa ini? Ya, hari yang tersedia bagi kita, yaitu kesempatan-kesempatan yang masih tersedia. Jadi sedari muda, ya, Kelvin dari SMA, ya, teman-teman dari kuliah, kasihilah Tuhan selagi masih bisa. Dan jangan lagi memandang kepada kelemahan kita. Ketika kita lemah, kita datang sama Tuhan. Ya, jadi itu solusi bagaimana supaya bisa menang tiap hari dari dosa dan dunia. Amin. Ya, jadi sekian untuk kesimpulan dari Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 13. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan